Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Ruangan itu terasa sangat dingin. Atau mungkin hanya hati Alana yang membeku. Aroma pengharum ruangan beraroma lemon yang tajam menusuk hidungnya. Berbaur dengan aroma kertas-kertas legal yang tertata rapi di atas meja kayu mahoni. Di seberangnya, Arka duduk dengan punggung tegak. Wajahnya sedatar papan tulis. Namun matanya tak sekalipun berani menatap manik mata Alana. Sudah semuanya. Lan, kamu tinggal tanda tangan di sini. Suara itu berat. Suara yang dulu membisikkan janji setia di bawah rintik hujan saat mereka pertama kali bertemu. Kini, suara itu adalah lonceng kematian bagi pernikahan mereka yang baru berusia 3 tahun. Alana menatap jemarinya yang gemetar. Di sana, masih melingkar cincin emas putih yang mulai terasa longgar. Seiring dengan berat badannya yang turun drastis karena stres beberapa bulan terakhir. Ia melirik pengacara Arka yang duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah-olah menghancurkan sebuah keluarga adalah rutinitas pagi yang biasa, seperti meminum kopi hitam. Kenapa, Kak? Apa karena ibu sudah memberikanmu pilihan? Alana akhirnya bersuara. Suaranya serak namun jernih. Arka menghela napas panjang. Sebuah gestur yang Alana kenal sebagai tanda bahwa pria itu sedang kehilangan kesabaran. Lan, kita sudah membahas ini ribuan kali. Ibu menginginkan cucu. Keluarga besar menuntut pewaris. 3 tahun kita mencoba, dan dokter bilang. Dokter bilang aku sehat. Kak, hanya butuh waktu. Potong Alana. Suaranya naik 1 oktav. Tapi waktu tidak memihak kita. Arka memukul meja dengan pelan namun penuh tekanan. Ibu sudah tidak bisa menunggu. Dan jujur, aku juga lelah. Aku lelah berdiri di tengah-tengah antara kamu dan ibuku. Aku lelah melihat ibu menangis setiap kali melihat sepupu-sepupuku membawa anak-anak mereka ke rumah. Alana tersenyum miris. Kelelahan Arka adalah tentang harga dirinya di depan keluarga besar. Sementara kelelahan Alana adalah tentang prosedur medis yang menyakitkan. Hormon yang berantakan, dan hinaan mertua yang ia telan bulat-bulat demi menjaga perasaan suaminya. Bagi ibu mertuanya, Alana tak lebih dari sebidang tanah gersang yang tidak berguna. Dengan tangan yang masih gemetar, Alana meraih pulpen mahal yang disediakan. Ia melihat kolom tanda tangan di bawah tulisan, pihak kedua. Sejenak, ia teringat kejadian tadi pagi di kamar mandi rumah mereka, mantan rumah mereka. Ia melihat 2 garis merah samar pada sepotong plastik kecil. Jantungnya sempat berhenti berdetak. Ia ingin berlari ke kamar, memeluk Arka, dan berteriak bahwa doa mereka terkabul. Namun, saat ia keluar dari kamar mandi, ia mendengar Arka sedang menelepon ibunya. Iya, Bu. Hari ini semua selesai. Arka sudah menjemput Siska nanti siang untuk makan bersama ibu. Kalimat itu membunuh seluruh harapan Alana. Kabar kehamilan ini, yang seharusnya menjadi hadiah paling indah, tiba-tiba terasa seperti rahasia yang paling kelam. Jika ia mengatakannya sekarang, Arka mungkin akan membatalkan perceraian ini. Tapi untuk apa? Untuk kembali ke rumah di mana ia dianggap sebagai mesin pencetak anak? Untuk membiarkan anaknya tumbuh di lingkungan keluarga yang hanya menghargai darah daging berdasarkan kegunaannya? Tidak. Batin Alana. Anak ini milikku. Hanya milikku. Sret. Sret. 2 tanda tangan dibubuhkan. Resmi sudah. Alana meletakkan pulpen itu dengan bunyi klik yang menggema. Sudah. Sekarang kamu bebas. Arka. Kamu bisa memberikan ibu cucu dari wanita pilihan kalian. Siska. Bukan? Gadis yang menurut ibumu memiliki pinggul lebar, yang subur. Alana berdiri, merapikan blusnya yang sedikit longgar. Arka tampak terkejut dengan nada bicara Alana yang tiba-tiba tenang dan dingin. Lan, aku akan pastikan kamu mendapatkan apartemen di pusat kota dan uang saku yang cukup sampai kamu. Simpan saja uangmu untuk biaya persalinan Siska nanti, potong Alana tajam. Ia menyambar tas tangannya, tidak ingin berlama-lama di ruangan yang menyesakkan itu. Aku tidak butuh sepeser pun dari keluarga yang mengukur nilai seorang manusia dari rahimnya. Alana melangkah keluar dari kantor pengacara itu dengan kepala tegak. Namun, begitu ia sampai di dalam lift yang kosong,
Pertahanannya runtuh. Ia bersandar pada dinding lift, merosot perlahan hingga terduduk di lantai. Tangan kanannya secara naluriah mengusap perutnya yang masih rata. "Maafkan ibu, nak," bisiknya di sela isak tangis yang tertahan. "Ayahmu tidak tahu kamu ada. Dan dia tidak perlu tahu. Kita akan memulai hidup baru. Hanya kita berdua." Di luar gedung, matahari bersinar terik. Namun Alana merasa dunia baru saja kehilangan cahayanya. Ia berjalan menuju parkiran, melewati mobil mewah Arka yang terparkir tepat di depan pintu masuk. Di dalam mobil itu, ia bisa melihat samar-samar sosok wanita cantik berambut panjang yang sedang bercermin sambil memulas lipstik merah. Alana mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia masuk ke mobil tuanya, menyalakan mesin, dan mulai mengemudi tanpa arah. Pikirannya melayang pada rencana-rencana yang harus ia susun. Ia harus pindah. Ia harus menghilang sebelum perutnya membesar. Ia tidak boleh membiarkan satu orang pun dari masa lalunya tahu bahwa rahim yang mereka sebut mandul itu kini tengah menghidupi sebuah nyawa. Hari itu, Alana bukan hanya menandatangani surat cerai. Ia menandatangani janji untuk menjadi wanita paling kuat demi malaikat kecil yang ia sembunyikan dari dunia. Perang baru saja dimulai, dan ia akan memenangkannya sendirian. 3 bulan telah berlalu sejak goresan tinta di atas kertas itu menghancurkan dunia Alana. Kota kecil di pesisir Jawa Tengah ini menyambutnya dengan aroma garam dan kesederhanaan yang menenangkan. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari tatapan menghakimi ibu mertua, dan yang terpenting, jauh dari bayang-bayang Arka. Alana menyewa sebuah rumah mungil dengan cat putih yang sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Halamannya ditumbuhi pohon kersen yang rindang, memberikan keteduhan dari terik matahari pantai. Disinilah ia membangun bentengnya sendiri, sebuah pelarian yang ia sebut rumah. Pagi itu, Alana terbangun dengan rasa mual yang luar biasa. Morning sickness di bulan keempat ternyata tidak lebih ringan dari bulan-bulan sebelumnya. Ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan cairan asam yang membuat tenggorokannya panas. Sambil bersandar di dinding kamar mandi yang dingin, ia mengusap perutnya yang kini mulai sedikit menonjol, sebuah rahasia kecil yang semakin nyata setiap harinya. "Sabar ya, sayang," bisiknya lemah. "Ibu cuma butuh sedikit waktu." Alana kini bekerja sebagai penulis lepas dan penerjemah dokumen medis. Pekerjaan yang bisa ia lakukan dari balik laptop tanpa harus bertemu banyak orang. Ia mengganti nomor teleponnya, menghapus semua akun media sosial yang berhubungan dengan kehidupan lamanya, dan hanya menyisakan satu kontak darurat. Maya, sahabatnya sejak SMA yang berjanji akan menyimpan rahasia ini sampai mati. Siang harinya, Maya datang berkunjung. Ia membawa sekantong besar buah-buahan dan susu khusus ibu hamil. "Kamu makin kurus, Lan, tapi perutmu mulai kelihatan," ujar Maya sambil menaruh belanjaan di meja dapur yang sederhana. "Apa kamu yakin mau melakukan ini sendirian? Biaya persalinan, perlengkapan bayi, itu tidak murah." Alana tersenyum tipis sambil mengupas jeruk. "Aku sudah menjual perhiasan pemberian ibuku, bukan pemberian keluarga Arka. Itu cukup untuk pegangan setahun ke depan. Aku tidak ingin 1 sen pun harta mereka mengalir di darah anak ini." Maya menghela napas, duduk di hadapan Alana dengan wajah prihatin. "Aku mengerti harga dirimu, tapi Arka punya hak untuk tahu. Dia itu ayahnya, Lan." Mendengar nama itu, tangan Alana berhenti bergerak. Ingatannya kembali ke hari di mana ia melihat Arka dan Siska di dalam mobil. Ayah? Seorang ayah tidak akan membiarkan istrinya dihina selama 3 tahun. Seorang ayah tidak akan langsung mencari pengganti saat surat cerai bahkan belum kering. Dia tidak berhak atas keajaiban ini setelah dia menyebutku, tanah gersang. "Tapi bagaimana kalau dia tahu nanti?" kejar Maya. "Dia tidak akan tahu." Di mata mereka, Alana sudah lenyap. Mungkin mereka sedang sibuk merencanakan pesta pernikahan megah atau merayakan kesuburan Siska yang diagung-agungkan itu. Sahut Alana dengan nada pahit yang tak bisa ia sembunyikan. Sore itu, setelah Maya pulang, Alana duduk di teras depan. Ia membuka sebuah buku catatan kecil bercover biru. Di dalamnya,
Ia menuliskan daftar kebutuhan bayi dan mimpi-mimpi kecilnya. Ia merencanakan segalanya dengan detail. Rumah sakit mana yang paling jauh dari jangkauan kenalan lamanya, tabungan darurat, hingga nama yang akan ia berikan tanpa ada unsur nama keluarga Arka. Namun, ketenangan itu terusik saat ia secara tidak sengaja menemukan selembar koran lama yang digunakan pembungkus belanjaan tadi. Di halaman gaya hidup, ada foto kecil yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu foto Arka dan Siska di sebuah acara galeri seni. Arka tampak lebih cerah, tersenyum lebar sambil merangkul pinggang Siska yang menggunakan gaun ketat. Captionnya menuliskan, pasangan pengusaha muda yang akan segera melangsungkan pernikahan di akhir tahun. Tangan Alana meremas koran itu hingga hancur. Rasa sakit yang ia kira sudah terkubur, tiba-tiba menyeruak kembali. Ia merasa dikhianati berkali-kali. Sementara ia berjuang melawan mual, kelelahan, dan ketakutan akan masa depan sendirian, pria itu merayakan kebebasannya dengan wanita lain. Alana bangkit dan masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Ia mematikan lampu, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan. Di dalam kesunyian itu, bayi di perutnya memberikan tendangan kecil untuk pertama kalinya. Lembut, namun cukup untuk membuat Alana tersentak. Air mata Alana jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih. Itu adalah air mata kekuatan. Tendangan itu seolah menjadi pesan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Iya, nak, kita kuat. Isaknya sambil memeluk perutnya sendiri. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi. Kita akan punya dunia kita sendiri, tanpa perlu menemis kasih sayang pada mereka yang membuang kita. Mulai malam itu, Alana memperketat bentengnya. Ia mulai rutin berolahraga ringan di dalam rumah, membaca buku-buku tentang persalinan mandiri, dan menyiapkan mental untuk hari di mana ia harus berjuang antara hidup dan mati di meja operasi tanpa ada suami yang menggenggam tangannya. Ia tidak sadar bahwa takdir memiliki cara yang unik untuk mempertemukan kembali apa yang telah terpisah. Namun bagi Alana, benteng ini adalah harga mati. Ia siap melahirkan sendiri, berjuang sendiri, dan jika perlu, menghilang selamanya dari radar kehidupan Arka. Bulan kelima kehamilan membawa perubahan fisik yang tak lagi bisa disembunyikan oleh daster longgar maupun jaket kebesaran. Perut Alana telah membulat sempurna, sebuah bukti nyata bahwa kehidupan tengah bertumbuh dengan pesat di rahim yang dulunya dihina. Namun, seiring dengan pertumbuhan itu, rasa was-was dalam dirinya juga ikut membesar. Alana menjadi lebih tertutup. Ia hanya keluar rumah pada pagi buta untuk berbelanja di pasar tradisional saat suasana masih remang-remang, atau saat senja mulai jatuh untuk sekadar menghirup udara laut. Suatu sore yang mendung, Alana terpaksa pergi ke sebuah warnet kecil di sudut kota. Koneksi internet di rumah kontrakannya sedang bermasalah. Sementara ia harus mengirimkan draft terjemahan medis yang tenggat waktunya tinggal beberapa jam lagi. Ia memilih bilik paling pojok, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Setelah pekerjaannya selesai, jarinya seolah memiliki kemauan sendiri. Tanpa sadar, ia mengetikkan nama Arka Dirgantara di kolom pencarian mesin pencari. Alana segera menyesali tindakannya, namun rasa ingin tahu yang masokis itu lebih kuat. Layar komputer menampilkan deretan artikel berita bisnis dan hiburan. Klik pertama membawanya ke sebuah situs berita lokal Jakarta. Judulnya membuat napas Alana tercekat. Ekspansi bisnis Dirgantara Group, Arka gandeng calon istri dalam peluncuran produk terbaru. Di sana ada foto Arka, tampak sangat berwibawa dengan setelan jas abu-abu, berdiri berdampingan dengan Siska yang mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala. Siska tampak sangat dominan, tangannya menggelayut manja di lengan Arka, wajahnya memancarkan kemenangan yang mutlak. Alana membaca lebih dalam. Di dalam artikel itu, ibu mertuanya, Ibu Ratna, juga memberikan pernyataan singkat. Kami sangat bahagia. Siska adalah jawaban dari doa-doa kami. Keluarga besar sudah tidak sabar menunggu hari bahagia mereka bulan depan. Kami menginginkan pesta yang sempurna untuk menyambut anggota baru keluarga kami. Anggota baru. Kalimat itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati Alana. Jadi, mereka benar-benar akan menikah secepat ini? Dan anggota baru itu
Apakah Siska juga sudah hamil? Alana merasakan dadanya sesak. Ia memegang perutnya yang kini bergejolak, seolah bayi di dalamnya bisa merasakan kegelisahan sang ibu. Namun, saat ia menelusuri lebih jauh ke forum-forum diskusi bisnis dan gosip kelas atas, ia menemukan sesuatu yang lain. Ada beberapa komentar anonim yang menarik perhatiannya. Benarkah Siska itu wanita pilihan Ibu Ratna? Kabarnya dia hanya pandai menjilat agar bisa menguasai saham perusahaan melalui pernikahan ini, tulis salah satu akun. Komentar lain menimpali. Kulihat Arka tidak pernah benar-benar tersenyum saat bersama Siska di belakang kamera. Dia tampak seperti robot yang mengikuti perintah ibunya. Alana terdiam. Ia mengenal Arka lebih baik dari siapapun. Ia tahu betul binar mata Arka saat pria itu benar-benar bahagia. Dan binar itu tidak terlihat dalam foto-foto yang ia temukan. Arka memang pengecut karena tidak bisa membelanya di depan Ibu Ratna. Tapi Alana tahu Arka bukanlah pria yang mudah jatuh cinta pada wanita manipulatif seperti Siska. Apakah ini hukumanmu, Ka? Bisik Alana pada layar monitor. Mendapatkan apa yang ibumu mau, tapi kehilangan dirimu sendiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di pojok layar. Itu adalah pesan masuk ke alamat email lama Alana yang jarang ia buka. Pesan itu dari Maya, sahabatnya. Lan, aku tidak tahu apakah kamu masih membuka email ini. Tapi aku harus memberitahumu. Arka mencarimu. Dia mendatangi kantorku 2 hari lalu. Wajahnya kacau. Lan, dia bertanya apa aku tahu di mana kamu berada. Dia bilang ada sesuatu yang tidak beres dengan dokumen perceraian kalian. Tapi aku tahu itu cuma alasan. Aku tidak memberitahunya apa-apa. Sesuai janjiku. Tapi jujur, Lan, dia sepertinya mulai curiga kalau kamu menyembunyikan sesuatu. Jantung Alana berdegup kencang. Panik mulai menyerangnya. Arka mencariku? Kenapa sekarang? Kenapa di saat dia sudah bersama Siska dan mendapat restu penuh dari ibunya? Alana segera menutup semua jendela peramban dan mematikan komputer dengan terburu-buru. Ia membayar biaya warnet dan hampir berlari keluar. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi. Alana tidak peduli. Ia berjalan menembus rintik hujan. Air mata kini bercampur dengan tetesan air langit. Ia merasa benteng yang ia bangun dengan susah payah mulai retak. Ketakutan terbesarnya bukanlah kemiskinan atau melahirkan sendirian, melainkan jika Arka menemukan keberadaannya dan mencoba mengambil bayinya. Keluarga Dirgantara memiliki segalanya: uang, kekuasaan, dan pengacara terbaik. Jika mereka tahu Alana mengandung anak laki-laki, mereka pasti akan merebutnya untuk dijadikan pewaris, lalu membuang Alana seperti sampah, persis seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Tidak akan pernah, geram Alana di tengah isak tangisnya. Aku lebih baik mati daripada membiarkan anakku disentuh oleh wanita kejam itu dan ayah yang tidak punya tulang punggung. Sesampainya di rumah, Alana yang basah kuyup langsung mengunci semua pintu dan jendela. Ia duduk di lantai dapur, memeluk lututnya, berusaha menenangkan diri. Ia harus lebih waspada. Ia harus pindah lagi jika perlu. Maya adalah satu-satunya jembatan ke masa lalunya. Dan mungkin ia harus meminta Maya untuk tidak menghubunginya lagi sampai semuanya selesai. Malam itu, Alana bermimpi. Ia bermimpi berada di sebuah ruangan serba putih. Ia menggendong bayinya. Namun Arka datang dengan wajah gelap dan merampas bayi itu darinya. Ibu Ratna berdiri di belakang Arka, tertawa sinis sambil berkata, "Terima kasih sudah menjaga cucuku di rahimmu yang katanya mandul itu. Sekarang, pergilah. Kamu tidak berguna lagi." Alana terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Ia melihat ke arah jendela, di mana petir menyambar di kejauhan. Kabar dari dunia luar itu tidak membawanya pada kedamaian, melainkan pada ketakutan baru yang lebih mencekam. Satu hal yang pasti, Alana harus segera bersiap. Persalinan tinggal beberapa bulan lagi, dan ia harus memastikan bahwa di hari itu, ia adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas hidupnya dan anaknya. Ia tidak menyadari bahwa di sebuah kantor megah di Jakarta, Arka sedang menatap sebuah foto pernikahan mereka yang sudah robek, mencoba mencari tahu di mana wanita yang baru ia sadari adalah satu-satunya yang mencintainya dengan tulus itu berada. Memasuki trimester ketiga,
Tubuh Alana mulai menunjukkan batas kekuatannya. Perutnya yang kini besar dan berat membuat setiap gerakan sederhana menjadi sebuah perjuangan. Bangun dari tempat tidur bukan lagi sekadar aktivitas rutin, melainkan rangkaian strategi posisi tubuh agar tidak memicu kram atau sesak napas. Kakinya yang dulu jenjang kini sering membengkak, memaksanya untuk lebih banyak duduk atau mengganjal kaki dengan tumpukan bantal di malam hari. Namun, beban fisik itu tak sebanding dengan beban mental yang ia pikul. Alana merasa seperti buronan. Setiap kali ada mobil asing yang melambat di depan rumahnya, jantungnya berdebu kencang. Setiap kali ada ketukan di pintu, ia akan mengintip dari balik tirai dengan napas tertahan. Ketakutan bahwa Arka atau orang suruhan Ibu Ratna akan muncul di ambang pintu menjadi hantu yang menghantuinya setiap saat. Pagi itu, Alana merasa tubuhnya sangat tidak nyaman. Ada rasa nyeri yang menjalar dari punggung bawah hingga ke pangkal paha. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat instruksi dari buku persalinan mandiri yang ia baca. Ini hanya Braston Hicks. Batinnya menenangkan diri. Hanya kontraksi palsu. Ia berjalan tertatih menuju dapur untuk mengambil segelas air hangat. Namun, saat melewati cermin besar di ruang tamu, ia berhenti. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak pucat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Namun ada binar ketangguhan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia tidak lagi melihat Alana yang rapuh dan penurut. Wanita yang selalu meminta maaf bahkan saat mertuanya menghinanya. Ia melihat seorang ibu yang sedang bersiap berperang. Hanya beberapa minggu lagi, Nak. Bisiknya sambil mengusap perutnya yang menegang. Tahan sebentar lagi ya. Kesendirian Alana semakin terasa nyata saat ia harus melakukan pemeriksaan rutin ke puskesmas setempat. Ia selalu memilih jadwal paling pagi dan mengenakan masker serta topi lebar. Di ruang tunggu, ia seringkali menjadi pusat perhatian, bukan karena kecantikannya yang masih tersisa, melainkan karena ia selalu datang sendiri. Di sekelilingnya, para ibu hamil lain tampak bermanja pada suami mereka. Ada yang dipijat bahunya, ada yang dibawakan tasnya, dan ada yang sekadar berbagi tawa kecil saat melihat hasil USG. Alana hanya bisa menunduk, menatap lantai semen yang dingin. Rasa iri sempat mencubit hatinya, namun ia segera menepisnya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia lebih baik sendirian daripada didampingi pria yang jiwanya telah dibeli oleh kekuasaan ibunya. Suatu malam, komplikasi yang ia takutkan terjadi. Alana mengalami pendarahan ringan. Panik menyergapnya seperti ombak pasang. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Ia ingin menelepon Maya, namun ia teringat email terakhir Maya. Jika Arka terus mengawasi Maya, maka setiap komunikasi bisa menjadi jejak digital yang mengarah padanya. Dengan sisa kekuatan dan keberanian yang ada, Alana memutuskan untuk pergi ke klinik terdekat sendirian. Ia mengemudikan mobil tuanya di tengah malam yang sepi, menahan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Pikiran bahwa ia mungkin kehilangan bayi ini membuatnya hampir gila. "Jangan ambil dia, Tuhan," isaknya di balik kemudi. "Ambil nyawaku, tapi biarkan dia hidup. Dia satu-satunya yang kupunya." Beruntung, bidan di klinik mengatakan bahwa itu hanya karena kelelahan kronis dan stres. Alana diminta untuk bedres total selama sisa kehamilannya. Namun, bagaimana ia bisa beristirahat total jika ia harus mengurus segalanya sendiri? Memasak, mencuci baju bayi yang baru ia beli dari toko loak, hingga membersihkan rumah, semua dilakukan oleh tangan yang mulai mendingin itu. Kabar dari Jakarta kembali menyusup melalui portal berita yang ia baca sekilas. Pernikahan Arka dan Siska tinggal menghitung hari. Pesta itu dikabarkan akan digelar di sebuah hotel mewah dengan ribuan undangan. Foto-foto prewedding mereka yang bertema keluarga kerajaan memenuhi lini masa. Siska tampak begitu bangga, sementara Arka tetap dengan ekspresi datarnya yang misterius. Ada satu foto yang menarik perhatian Alana, Ibu Ratna yang sedang memeluk Siska dengan penuh kasih sayang. Pemandangan yang tidak pernah Alana dapatkan selama 3 tahun pernikahan. Dahulu, Ibu Ratna bahkan enggan menyentuh tangan Alana karena menganggap Alana pembawa sial. Alana menutup laptopnya dengan kasar. Ia tidak ingin lagi teracuni oleh kehidupan mereka.
Ia mulai menyiapkan tas persalinannya. Satu set baju bayi berwarna putih bersih, kain bedong, perlengkapan mandi, dan dokumen-dokumen penting. Di antara dokumen itu, terdapat sebuah surat yang ia tulis dengan tangan gemetar. Sebuah surat pernyataan bahwa jika sesuatu terjadi padanya saat persalinan, bayi itu harus diserahkan kepada Maya, dan tidak boleh sekalipun diperlihatkan kepada Arka Dirgantara. Aku sudah siap, gumam Alana saat ia mengunci tas itu. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bulan sabit menggantung indah, memberikan sedikit cahaya pada kegelapan di luar sana. Alana tahu, badai besar akan segera datang. Hari persalinannya bukan hanya tentang melahirkan sebuah nyawa, tapi tentang menentukan garis batas antara masa lalunya yang kelam dan masa depannya yang ia bangun dengan darah dan air mata. 10 hari kemudian, tanda-tanda itu muncul. Bukan lagi kontraksi palsu, melainkan rasa sakit yang teratur dan semakin kuat. Alana tahu, waktunya telah tiba. Ia meraih tas persalinannya, mengunci pintu rumah putih mungilnya untuk terakhir kalinya, dan berangkat menuju rumah sakit besar di kota provinsi, tempat yang ia pilih karena fasilitas medisnya yang lengkap, namun cukup jauh untuk tidak dikenali. Ia tidak pernah menyangka bahwa di rumah sakit yang sama, di koridor yang sama, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan meledakkan semua rahasia yang telah ia simpan rapat-rapat selama 9 bulan ini. Langit di atas kota provinsi itu seolah ikut merasakan ketegangan yang dialami Alana. Awan hitam bergulung-gulung, rendah dan mengancam, sebelum akhirnya menumpahkan air dalam volume yang mengerikan. Hujan turun begitu deras hingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter ke depan. Di dalam mobil tuanya, Alana mencengkeram kemudi dengan buku-buku jari yang memutih. Setiap kali kontraksi datang, ia harus menepi ke bahu jalan, memejamkan mata, dan meremas setir sambil mengerang tertahan. 1, 2, 3, tarik napas. Alana menghitung durasi kontraksi yang kini datang setiap 10 menit sekali. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, bercampur dengan rambut yang lepek. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang hangat merembes membasahi jok mobilnya. Sensasi itu diikuti oleh rasa nyeri yang lebih tajam, seolah-olah tubuhnya sedang dipaksa terbuka dari dalam. Ketubannya pecah, bisiknya dengan suara bergetar. Ketakutan menyergapnya. Namun ia tahu ia tak punya waktu untuk panik. Jika ia berhenti sekarang, ia akan melahirkan di pinggir jalan yang sepi dan gelap ini. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia kembali menginjak gas. Wiper mobil bekerja maksimal, menyapu air yang terus menghalangi pandangannya. Lampu rumah sakit di kejauhan tampak seperti mercusuar bagi pelaut yang karam. Saat ia akhirnya sampai di lobi unit gawat darurat, UGD, Alana hampir tidak sanggup untuk keluar dari mobil. Seorang petugas keamanan dan 2 perawat bergegas menghampirinya dengan membawa kursi roda. "Ibu, pelan-pelan. Di mana suaminya?" tanya salah satu perawat saat membantu Alana berpindah ke kursi roda. Alana hanya menggeleng lemah. Tangannya memegang perut yang terasa sekeras batu. "Saya sendiri, tolong selamatkan bayi saya." Pertanyaan itu, pertanyaan tentang suami, terasa seperti duri yang menusuk jantungnya berkali-kali. Di tengah keramaian rumah sakit yang sibuk karena banyaknya pasien akibat kecelakaan di musim hujan, Alana merasa seperti sebuah pulau kecil yang terisolasi. Petugas administrasi mendekatinya dengan setumpuk formulir. "Data pasien, Bu? Penanggung jawabnya siapa?" "Saya sendiri penanggung jawabnya," jawab Alana tegas meski suaranya bergetar karena kontraksi kembali menyerang. Ia mengeluarkan dompet dan kartu identitas barunya. Identitas yang telah ia siapkan dengan alamat kota kecilnya sekarang. Ia dibawa ke ruang observasi yang hanya dibatasi oleh tirai kain tipis. Di sebelah kiri dan kanannya, ia bisa mendengar suara-suara yang akrab. Seorang suami yang membisikkan kata-kata penyemangat, seorang ibu mertua yang sedang menelepon keluarga besar dengan nada antusias, dan tawa kecil dari pasangan yang sedang menantikan anak pertama mereka. Alana menutup matanya rapat-rapat. Ia fokus pada detak jantung bayinya yang dipantau oleh alat kardiotokografi, CTG. Dap-dap, dap-dap. Suara itu adalah satu-satunya musik yang ia butuhkan. Itu adalah bukti bahwa perjuangannya selama 9 bulan ini tidak sia-sia. Namun,
Kedamaian kecil itu terganggu saat seorang dokter muda datang memeriksa pembukaannya. Wajah dokter itu tampak serius. Pembukaan Anda berjalan sangat lambat. Tapi air ketuban sudah mulai berkurang banyak. Kita harus melakukan induksi, atau jika dalam 2 jam tidak ada kemajuan, kita harus mempertimbangkan operasi sesar darurat karena ada tanda-tanda gawat janin. Gawat janin. Kata-kata itu membuat dunia Alana runtuh seketika. Lakukan apa saja, Dok. Tolong, yang penting bayi saya selamat. Kami butuh tanda tangan keluarga untuk persetujuan tindakan medis jika terjadi keadaan darurat di ruang operasi, kata perawat itu lagi. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Suara Alana meninggi karena frustrasi dan rasa sakit. Saya adalah wali bagi diri saya sendiri dan anak saya. Saya akan menandatangani semuanya. Perawat itu terdiam sebentar, lalu mengangguk dengan tatapan simpati yang paling dibenci Alana. Alana benci dikasihani. Ia ingin dihormati karena kekuatannya, bukan dikasihani karena kesendiriannya. Saat perawat itu pergi untuk menyiapkan peralatan induksi, Alana meraih tas kecilnya. Ia mengambil foto USG terakhir yang ia simpan. Di sana, tampak profil wajah bayi kecilnya. Ia mencium foto itu. Air matanya jatuh membasahi kertas termal yang mulai pudar. Maafkan ibu. Nak, ibu ingin kamu lahir dengan tenang. Tapi sepertinya kita harus berjuang sedikit lebih keras, bisiknya. Di luar, guntur menggelegar hebat, mengguncang jendela kaca rumah sakit. Alana tidak tahu bahwa di saat yang sama, sebuah mobil mewah berwarna hitam baru saja memasuki area parkir rumah sakit. Arka, dengan wajah yang penuh kecemasan dan kemarahan yang tertahan, keluar dari mobil itu. Di sampingnya, Siska tampak sedang memegang perutnya dengan wajah yang didramatisir, mengeluh tentang sakit perut mendadak yang ia gunakan untuk menarik perhatian Arka dari kesibukan kantornya. Arka tidak pernah menyangka bahwa kunjungannya ke rumah sakit malam itu untuk mengantar Siska, periksa rutin, akan membawanya berhadapan dengan masa lalu yang ia tangisi setiap malam dalam diam. Ia tidak tahu bahwa di balik tirai kamar nomor 304, wanita yang ia buang sedang bertaruh nyawa untuk melahirkan darah dagingnya. Takdir sedang menyusun bidak-bidaknya. 10 menit lagi, sejarah mereka akan terulang kembali, namun dengan peran yang jauh berbeda. Alana yang kuat, dan Arka yang akan menyadari betapa pengecutnya ia selama ini. Rasa sakit itu kini tak lagi datang dalam gelombang, melainkan seperti badai yang menetap. Induksi yang diberikan perawat mulai bereaksi, memaksa rahim Alana berkontraksi dengan kekuatan yang hampir tak sanggup ia tanggung. Namun, detak jantung bayi di monitor menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Ibu Alana, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cairan ketuban sudah terlalu sedikit dan keruh. Kita harus segera ke ruang operasi untuk sesar darurat, ujar dokter spesialis yang baru datang dengan nada mendesak. Alana hanya bisa mengangguk lemah. Kesadarannya mulai naik turun antara rasa sakit yang hebat dan kelelahan yang luar biasa. Ia segera dipindahkan ke brankar dorong. Tas persalinannya diletakkan di bagian bawah brankar oleh seorang perawat yang tampak terburu-buru. Cepat! Siapkan ruang operasi 2. Teriak perawat itu sambil mendorong brankar Alana keluar dari ruang observasi menuju lift utama yang akan membawa mereka ke lantai bedah. Brankar itu meluncur cepat di atas lantai porselen yang mengkilap. Suara roda yang berdecit beradu dengan kebisingan lobi rumah sakit yang masih ramai meski jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Alana memejamkan mata. Tangannya mencengkeram sisi brankar hingga kuku-kukunya memutih. Tiba-tiba, brankar itu terpaksa berhenti mendadak karena antrean di depan pintu lift yang macet. Maaf, permisi, pasien darurat. Seru perawat yang mendorong Alana. Alana membuka matanya sedikit karena guncangan itu. Dan saat itulah, dunianya seolah berhenti berputar. Hanya berjarak 2 meter darinya, berdiri seorang pria dengan setelan jas yang tampak sedikit kusut, namun tetap memancarkan aura kemewahan yang sangat ia kenali. Arka. Pria itu sedang merangkul bahu Siska yang bersandar padanya dengan wajah yang dibuat-buat lemas. Siska mengenakan daster hamil mewah berbahan sutra, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia sedang mengandung pewaris dirgantara. Mata Arka yang tadinya tertuju pada pintu lift, perlahan turun ke bawah,
ke arah Brankar yang menghalangi jalannya. Detik itu juga, napas Arka tercekat. Wajahnya yang semula tegang karena keluhan Siska, berubah menjadi pucat pasi. "Alana?" bisik Arka. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah kebisingan lobi. Ia menatap sosok di atas Brankar itu. Wanita yang dicarinya selama berbulan-bulan, kini ada di depannya. Namun, Alana yang ia lihat bukanlah Alana yang dulu. Wajahnya pucat pasi, rambutnya basah oleh keringat. Dan yang paling membuatnya syok adalah perut Alana yang sangat besar di balik selimut tipis rumah sakit. Arka melepaskan rangkulannya dari Siska begitu saja. Melangkah maju seolah ditarik oleh magnet tak kasat mata. Kau ngapain di sini?" tanya Arka dengan nada yang bergetar antara bingung, marah, dan tidak percaya. Matanya tertuju pada perut Alana. "Sama siapa kamu kesini? Itu anak siapa? Alana?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Sebuah refleksi dari rasa tidak aman dan ego pria yang terluka. Di benak Arka yang kacau, ia bertanya-tanya apakah Alana sudah memiliki pria lain begitu cepat setelah mereka bercerai. Alana menatap Arka dengan tatapan yang kosong namun tajam. Rasa sakit kontraksi kembali menghantamnya tepat saat pria itu bertanya. Ia ingin berteriak, ingin memaki pria yang tega menanyakan, "Anak siapa?" Padahal ia tahu betul betapa setianya Alana selama 3 tahun pernikahan mereka. Namun, Alana memilih untuk tetap diam. Ia hanya mengatur napasnya yang pendek-pendek, menolak memberikan kepuasan pada Arka dengan sebuah jawaban. "Alana, jawab aku." Arka mencoba memegang sisi Brankar, namun perawat dengan sigap menghalangi. "Maaf, Pak, pasien harus segera dioperasi. Tolong jangan menghalangi jalan," bentak perawat itu. Siska, yang merasa diabaikan, segera mendekat dan menarik lengan Arka. "Mas Arka, ada apa sih? Dia kan cuma mantan istri kamu yang mandul itu. Mungkin dia cuma kecelakaan atau itu bukan perut hamil, mungkin dia sakit keras." Siska mencoba menutupi kegugupannya dengan fitnah yang keji. Alana melirik Siska sekilas. Di tengah rasa sakitnya, ia melihat ketakutan di mata wanita itu. Siska takut rahasianya terancam. Alana tetap diam, namun sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miris yang sangat tipis sebelum ia memalingkan wajah. "Minggir, Mas Arka. Aku mau periksa, perutku sakit sekali." Rengek Siska lagi, mencoba menarik Arka menjauh. "Diam, Siska," bentak Arka dengan suara menggelegar yang membuat beberapa orang di lobi menoleh. Arka kembali menatap Alana yang kini mulai didorong masuk ke dalam lift yang baru saja terbuka. "Alana, tunggu. Kita harus bicara." Arka mencoba mengejar, namun pintu lift mulai tertutup. Sebelum pintu benar-benar rapat, Alana melihat wajah Arka untuk terakhir kalinya. Wajah pria itu dipenuhi oleh kebingungan yang luar biasa. Arka berdiri terpaku di depan pintu lift yang tertutup, mengabaikan Siska yang terus merengek di sampingnya. Pikiran Arka berputar liar. Anak siapa? Usia kandungan itu, jika dilihat dari besarnya, itu sudah memasuki bulan ke-9. Arka mulai menghitung mundur di kepalanya. 9 bulan yang lalu, mereka masih terikat pernikahan. Mereka masih tidur di ranjang yang sama setiap malam. "Tidak mungkin," gumam Arka. Suaranya gemetar. Dia bilang dia mandul. Ibu bilang dia tidak bisa punya anak. 10 menit ke depan, di atas sana, di ruang operasi yang dingin, sesuatu akan terjadi. Sebuah kebenaran yang akan menghancurkan segala kebohongan yang telah dibangun Ibu Ratna dan Siska, dan akan mengubah hidup Arka selamanya. Sementara itu, Alana sudah pasrah di atas meja operasi, bersiap untuk memberikan seluruh tenaganya untuk tangisan pertama sang bayi yang akan mengubah segalanya. Lampu merah di atas pintu ruang operasi 2 menyala, menandakan prosedur bedah sedang berlangsung. Di dalam sana, suasana begitu mencekam namun teratur. Suara detak jantung dari monitor berbunyi tit-tit yang ritmis, berpadu dengan gemerincing alat bedah logam yang disiapkan asisten dokter. Alana terbaring dengan separuh tubuh bagian bawah yang sudah mati rasa akibat anestesi spinal, namun kesadarannya masih terjaga. Sebuah tirai hijau dibentangkan di depan dadanya,
menghalangi pandangannya ke arah perut yang akan segera disayat. Ibu Alana, tetap tenang ya. Atur napasnya. Sebentar lagi kita akan bertemu bayinya. Suara dokter anestesi terdengar lembut di dekat telinganya. Alana menatap langit-langit ruang operasi yang putih bersih. Pikirannya masih tertinggal di lobi bawah. Wajah Arka yang pucat dan tuduhan. Anak siapa? Itu terus terngiang seperti kaset rusak. Ada rasa sakit yang lebih dalam dari sayatan pisau bedah saat ia menyadari bahwa pria yang pernah ia cintai setengah mati itu begitu mudah meragukan kehormatannya. Sementara itu, di luar ruang operasi, koridor yang dingin itu menjadi saksi kegelisahan Arka. Ia berdiri mematung, mengabaikan Siska yang duduk di kursi tunggu sambil terus mengomel tentang betapa tidak sopannya Alana yang tiba-tiba muncul dan merusak suasana. Mas Arka, ayolah. Kita ke poli kandungan sekarang. Perutku benar-benar kram. Keluh Siska sambil menarik-narik ujung jas Arka. Diam, Siska. Kalau kamu memang sakit, pergilah ke UGD sendiri. Aku tidak akan beranjak dari sini sampai aku tahu apa yang terjadi di dalam sana. Bentak Arka. Matanya merah. Rahangnya mengeras. Siska terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda di mata Arka. Sebuah tekad yang selama ini terpendam di bawah ketiak ibunya. Ia tahu jika Arka sampai mengetahui kebenaran tentang kehamilan Alana, maka seluruh rencananya untuk menjadi Nyonya Dirgantara akan hancur lebur. Arka berjalan mondar-mandir. Pikirannya melayang pada hari perceraian mereka. Ia ingat betapa pucatnya Alana saat itu. Ia ingat bagaimana Alana menolak semua harta Gonogini dengan nada yang begitu dingin. 9 bulan. Batin Arka. Dia mengandung selama 9 bulan sendirian. Di mana dia tinggal? Bagaimana dia makan? Dan yang paling penting, kenapa dia tidak mengatakannya padaku? Tiba-tiba, seorang perawat keluar dari ruang administrasi membawa tas kecil milik Alana yang tertinggal di bawah brankar tadi. Tas itu terbuka sedikit, dan beberapa lembar kertas terjatuh ke lantai. Arka dengan cepat memungutnya sebelum perawat itu sempat bereaksi. Itu adalah dokumen rekam medis dari klinik di kota kecil tempat Alana bersembunyi. Mata Arka menelusuri barisan tulisan medis itu. HPHT, hari pertama haid terakhir. Arka adalah pria yang cerdas. Ia segera menghitung di kepalanya. Tanggal itu adalah tanggal di mana mereka baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ketiga mereka dengan makan malam romantis. Jauh sebelum Ibu Ratna memaksa Arka untuk menceraikan Alana. Ini anakku, bisik Arka. Suaranya bergetar hebat. Kertas di tangannya bergetar seiring dengan seluruh tubuhnya yang menggigil. Ini darah dagingku sendiri. Ia kemudian melihat lembar berikutnya. Sebuah surat pernyataan bermaterai yang ditulis tangan oleh Alana. Jika terjadi sesuatu padaku di meja operasi, jangan biarkan keluarga Dirgantara menyentuh anak ini. Dia bukan pewaris mereka. Dia hanya anakku. Nama ayahnya tidak akan pernah ada di akta kelahirannya. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras di wajah Arka. Kebencian Alana begitu nyata, begitu murni, sehingga ia lebih memilih mati daripada membiarkan Arka mengetahui keberadaan putra atau putri mereka. Mas, itu pasti bohong. Alana itu licik. Dia pasti mencari pria lain dan ingin memerasmu. Siska mencoba merebut kertas itu. Namun Arka mendorongnya dengan kasar. Licik? Yang licik itu kamu dan ibuku. Raung Arka. Kalian bilang dia mandul. Kalian bilang dokter sudah memvonisnya tidak bisa punya anak. Tapi apa ini? Dia sedang bertaruh nyawa di dalam sana untuk melahirkan anak yang kalian sebut tidak akan pernah ada. Di saat kemarahan Arka memuncak, tiba-tiba terdengar suara yang memecah keheningan koridor. Suara itu bukan teriakan, melainkan tangisan bayi yang sangat kencang dan nyaring dari balik pintu ruang operasi 2. Oe! 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 Langkah kaki Arka terhenti. Napasnya tertahan. Suara itu merambat masuk ke dalam pori-pori kulitnya, menggetarkan jiwanya dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah suara kehidupan baru. Suara yang membuktikan bahwa segala hinaan ibunya selama ini adalah salah besar. Pintu ruang operasi terbuka sedikit. Seorang perawat keluar dengan wajah tegang. Keluarga Ibu Alana.
Arka maju dengan cepat. Saya suaminya. Bagaimana keadaan mereka? Perawat itu menatap Arka dengan ragu, mengingat tadi Alana bilang dia tidak punya siapa-siapa. Namun, melihat wajah Arka yang begitu hancur dan penuh harap, perawat itu menjawab. Bayinya laki-laki, tampan dan sehat. Tapi Ibu Alana mengalami komplikasi pendarahan pasca sesar. Kondisinya kritis. Kami butuh darah golongan O negatif segera. Stok di bank darah kami sedang menipis karena kecelakaan beruntun tadi sore. Darah O negatif. Arka terpaku. Itu adalah golongan darahnya. Itu juga golongan darah Alana. Dan itu adalah bukti biologis terakhir yang ia butuhkan. Ambil darahku, kata Arka tanpa ragu sedikit pun. Ia menyingsingkan lengan kemejanya. Ambil sebanyak yang kalian butuhkan. Selamatkan dia. Tolong, selamatkan istriku. Arka tidak peduli lagi pada Siska yang mematung dengan wajah penuh kebencian. Ia tidak peduli pada harga dirinya di depan keluarga besar. Di saat ia membiarkan jarum suntik menusuk lengannya untuk memberikan kehidupan bagi Alana, Arka menyadari bahwa 10 menit yang lalu ia hanyalah seorang pria pengecut. Namun sekarang, ia harus menjadi seorang ayah yang akan menebus dosanya, apapun taruhannya. Darah mengalir perlahan melalui selang transparan, berpindah dari lengan Arka menuju kantong-kantong yang akan menjadi penyambung nyawa bagi Alana. Arka duduk di kursi donor dengan wajah yang pucat pasi, bukan karena kehilangan darah, melainkan karena rasa bersalah yang kini mencekik lehernya lebih kuat dari apapun. Di seberang ruangan, ia bisa melihat melalui celah kaca kecil aktivitas sibuk para perawat yang membawa kantong darahnya masuk kembali ke ruang operasi. 10 menit. Dokter mengatakan 10 menit ke depan adalah masa paling kritis bagi Alana. 10 menit yang akan menentukan apakah anak laki-laki yang baru saja lahir itu akan tumbuh dengan dekapan hangat ibunya, atau hanya dengan bayang-bayang penyesalan ayahnya. Di luar ruangan pengambilan darah, kegaduhan lain terjadi. Siska, yang merasa posisinya terancam, tidak tinggal diam. Ia segera menelepon Ibu Ratna. Suaranya melengking, penuh dengan provokasi dan kepanikan. Ibu, cepat ke rumah sakit Medika. Alana, si wanita pembawa sial itu ada di sini. Dia melahirkan, Bu. Dan Mas Arka dia gila. Dia memberikan darahnya untuk wanita itu dan membentakku di depan umum. Tak butuh waktu lama bagi Ibu Ratna untuk sampai. Kekuasaan dan kecepatan adalah dua hal yang selalu ia miliki. Dengan langkah yang angkuh dan suara sepatu hak tinggi yang beradu tajam dengan lantai rumah sakit, ia muncul di koridor ruang operasi seperti badai yang siap menghancurkan apa saja. Di mana Arka? Teriak Ibu Ratna saat melihat Siska yang terisak di kursi tunggu. Di dalam, Bu. Dia sedang mendonorkan darah untuk Alana. Tunjuk Siska dengan wajah yang dibuat memelas. Ibu Ratna menuju ruang donor dan mendapati Arka sedang bersandar lemas di kursi. Arka, apa-apaan ini? Kamu memberikan darahmu untuk wanita mandul itu? Kamu sudah gila? Kamu tahu berapa banyak orang penting yang menunggumu di kantor? Arka membuka matanya perlahan. Tatapannya yang dulu selalu merunduk di depan ibunya, kini berubah menjadi tatapan yang dingin dan penuh kebencian. Dia tidak mandul, Bu. Alana baru saja melahirkan seorang putra. Putraku. Cucu yang ibu minta selama 3 tahun ini. Ibu Ratna terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang murni, namun dengan cepat ia menguasai diri. Ego dan rasa bencinya pada Alana jauh lebih besar daripada rasa syukurnya. Paling-paling itu anak orang lain yang dia akui sebagai anakmu agar bisa kembali merangkak ke keluarga Dirgantara. Jangan bodoh, Arka. Cukup, Bu. Suara Arka meninggi, memecah kesunyian koridor. Aku sudah melihat catatan medisnya. Tanggal konsepsinya, golongan darahnya semuanya cocok. Dia menderita sendirian selama 9 bulan karena kebohongan yang ibu bangun. Ibu bilang dokter menyatakan dia mandul. Padahal sebenarnya ibu yang membayar dokter itu untuk memalsukan hasil tes agar aku punya alasan untuk menceraikannya, kan? Ibu Ratna terperanjat. Ia tidak menyangka Arka akan seberani itu. Arka, ibu melakukan itu demi masa depanmu. Kamu butuh wanita yang setara, bukan seperti dia.
Di saat konfrontasi ibu dan anak itu memuncak, Siska mencoba masuk ke tengah percakapan. Mas Arka, dengarkan ibu. Aku juga sedang hamil sekarang. Kita tidak butuh anak Alana. Arka tertawa miris, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Ia menatap Siska dengan pandangan jijik. Kamu hamil, Siska? Lalu kenapa tadi saat aku memintamu periksa ke dokter kandungan di sini, kamu mendadak sembuh dan menghindar? Aku sudah meminta sekretarisku memeriksa latar belakangmu. Kamu tidak pernah hamil. Kamu hanya menggunakan taktik yang sama dengan ibuku untuk menjeratku. Wajah Siska menjadi seputih kertas. Rahasianya terbongkar di saat yang paling tidak tepat. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka lebar. Dokter keluar dengan masker yang sudah diturunkan. Wajahnya penuh peluh. Arka segera berdiri meski kepalanya masih terasa ringan. Dokter, bagaimana? Bagaimana istri saya? Tanya Arka dengan suara parau. Ia secara tidak sadar masih menyebut Alana sebagai istrinya. Dokter itu menghela napas panjang. Sebuah gestur yang membuat jantung Arka seolah berhenti berdetak. Pendarahannya berhasil kami hentikan berkat bantuan darah Anda. Ibu Alana sudah melewati masa kritisnya. Dia kuat, sangat kuat. Saat ini dia sedang dipindahkan ke ruang pemulihan. Arka jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Rasa syukur yang luar biasa membanjiri hatinya. Namun, kegembiraannya terhenti saat dokter melanjutkan kalimatnya. Tapi, ada satu hal. Pasien sudah sadar sebentar tadi. Hal pertama yang dia katakan adalah, dia tidak ingin bertemu dengan siapapun yang bernama Arka Dirgantara atau anggota keluarga Dirgantara lainnya. Dia sudah menandatangani dokumen hukum yang menyatakan bahwa akses kunjungan sepenuhnya ada di tangan pengacaranya. Ibu Ratna mendengus sinis. Lihat, dia masih saja sombong meski baru saja nyaris mati. Arka berdiri, menghapus air matanya. Ia berbalik menatap ibunya dan Siska dengan tatapan yang menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mulai detik ini, ibu dan Siska tidak punya urusan lagi denganku. Aku akan mundur dari posisi CEO Dirgantara Group jika itu harga yang harus kubayar untuk mendapatkan pengampunan Alana. Pergilah dari sini. Sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusir kalian secara paksa. Arka, kamu berani mengusir ibu? Teriak Ibu Ratna tidak percaya. Aku bukan mengusir ibu dari rumah sakit. Aku mengusir pengaruh buruk ibu dari hidupku. Jawab Arka tegas. Siska mencoba memegang tangan Arka. Namun Arka menepisnya seolah-olah Siska adalah kotoran. Pergi, Siska. Sebelum aku melaporkan penipuan medis yang kamu lakukan ke polisi. Setelah kedua wanita itu pergi dengan kemarahan dan rasa malu, Arka berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke ruang bayi. Di sana, di balik kaca bening, ia melihat seorang bayi kecil yang terbungkus selimut biru. Bayi itu tampak sangat tenang, dengan garis hidung yang sangat mirip dengannya. 10 menit yang lalu, aku hampir kehilangan segalanya karena ketololanku. Bisik Arka pada kaca yang dingin. Tapi sekarang, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk meruntuhkan benteng yang kamu bangun, Alana. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas menjadi ayah dari anak kita. Arka tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Alana bukan lagi wanita lemah yang bisa ia luluhkan dengan kata-kata manis. Ia telah menciptakan monster ketangguhan dalam diri Alana. Dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Ruang pemulihan itu sunyi, hanya menyisakan suara halus dari mesin pemantau tanda vital yang berkedip di samping tempat tidur Alana. Bau antiseptik yang tajam seolah mempertegas batas antara kehidupan baru yang baru saja dimulai dan masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Alana terbaring dengan wajah sepucat porselen, namun sorot matanya yang baru saja terbuka menunjukkan kesadaran yang tajam. Perutnya terasa perih. Luka sayatan operasi sesar itu mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar untuk sebuah kebebasan. Di luar pintu, Arka berdiri seperti orang asing yang tak diundang. Ia membawa sebuket bunga lili putih, bunga kesukaan Alana, dan sebuah kotak kecil berisi perlengkapan bayi paling mewah yang bisa ia temukan di toko rumah sakit. Namun,
Dua orang petugas keamanan berdiri tegap di depan pintu atas perintah pengacara Alana yang baru saja tiba. "Tolong, beri saya waktu 5 menit saja," pinta Arka. Suaranya parau karena kelelahan dan tangis yang tertahan. "Saya hanya ingin melihat keadaannya. Dan bayi itu, dia anak saya." Pengacara Alana, seorang pria parubaya bernama Pak Heru yang terkenal dingin, menyesuaikan letak kacamatanya. "Pak Arka, klien saya sudah memberikan instruksi yang sangat spesifik. Tidak ada kunjungan dari Anda. Secara hukum, saat ini Anda adalah mantan suami yang tidak memiliki status apapun dalam dokumen kelahiran bayi tersebut. Jika Anda memaksa, saya tidak akan ragu untuk memanggil polisi atas dasar gangguan ketenangan pasien pasca operasi." Arka merasa jantungnya seperti diremas. "Status apapun? Saya ayahnya, Pak Heru. Darah saya yang mengalir di tubuhnya saat ini. Darah yang Anda berikan adalah bantuan kemanusiaan, dan klien saya sangat menghargainya. Namun, itu tidak menghapus surat cerai yang Anda tanda tangani dengan penuh kesadaran 9 bulan lalu," balas Pak Heru tanpa emosi. Tepat saat itu, pintu terbuka sedikit. Seorang perawat keluar dan membisikkan sesuatu kepada Pak Heru. Sang pengacara mengangguk, lalu menoleh pada Arka. "Klien saya ingin bicara, tapi hanya dari ambang pintu. Jangan melangkah masuk 1 senti pun." Arka merasa ada secercah harapan. Ia melangkah mendekat saat pintu dibuka lebih lebar. Ia bisa melihat Alana yang setengah duduk, disangga oleh tumpukan bantal. Di pelukannya, sebuah bungkusan selimut biru bergerak kecil. Bayi itu sedang menyusu dengan tenang. Pemandangan itu begitu indah sekaligus begitu menyakitkan bagi Arka. Seharusnya ia ada di sana, mencium kening Alana, dan menggendong bayi itu dengan bangga. "Alana!" panggil Arka lirih. Alana tidak mendongak. Ia terus menatap bayi di pelukannya dengan penuh kasih. Seolah Arka hanyalah suara angin yang lewat. "Simpan bungamu, Arka. Simpan juga rasa bersalahmu. Aku tidak membutuhkannya. Lan, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sudah mengusir Siska. Aku sudah bicara keras pada ibu. Aku tahu segalanya sekarang tentang hasil tes palsu itu, tentang kebohongan mereka. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya." Alana akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab menatap Arka dengan tatapan yang sangat dingin. Begitu dingin hingga Arka merasa membeku di tempatnya berdiri. "Kamu baru merasa bersalah setelah melihat ada bukti nyata bahwa rahimku tidak mati, seperti yang ibumu katakan?" tanya Alana dengan nada tenang yang mematikan. "Kemana kamu saat aku menangis di lantai kamar mandi kita dulu? Kemana kamu saat ibumu membuang masakan yang kubuat dengan susah payah karena katanya bau kemandulan?" Arka tertunduk. Air mata jatuh membasahi keramik lantai. "Aku pengecut, Lan. Aku tahu itu." "Benar. Kamu pengecut. Dan anak ini tidak butuh ayah seorang pengecut," lanjut Alana. "Kamu bilang kamu ingin memperbaiki? Cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan pergi. Jangan pernah muncul lagi di depanku atau anakku. Aku sudah melahirkannya sendirian. Aku sudah merawatnya di dalam rahimku sendirian di tengah kemiskinan dan ketakutan, dan aku akan membesarkannya sendirian. Tapi dia butuh nama keluarga. Lan. Dia pewaris Dirgantara." Seru Arka putus asa. Alana tertawa sumbang, sebuah tawa yang membuat luka operasinya terasa nyeri. Namun ia tidak peduli. "Pewaris? Dia bukan pewaris tahta yang penuh dengan duri dan kebohongan. Dia adalah anak dari Alana, seorang wanita yang kalian buang. Namanya sudah terdaftar, tanpa nama belakang Dirgantara. Dia tidak punya kaitan apapun dengan keluarga yang menganggap manusia hanya sebagai angka dan alat reproduksi." "Alana, tolong." "Pak Heru, tolong tutup pintunya," perintah Alana pelan namun tegas. "Lan. Alana." Arka mencoba maju. Namun kedua petugas keamanan segera menahannya. Pintu perlahan tertutup, memutus kontak mata mereka. Arka hanya bisa melihat bayangan Alana yang semakin mengecil hingga akhirnya pintu itu rapat mengunci. Ia bersandar pada dinding koridor, merosot hingga terduduk,
dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. 10 menit berlalu, Arka masih di sana saat seorang perawat lewat membawa bayi dari kamar lain. Arka teringat bayinya sendiri. Ia teringat 10 menit yang lalu, saat ia merasa bisa menjadi pahlawan dengan mendonorkan darah. Kini ia sadar bahwa donor darah itu hanyalah sebuah transaksi medis kecil dibandingkan dengan hutang nyawa dan perasaan yang ia miliki pada Alana. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi Arka, penyesalan ini terasa seperti hukuman seumur hidup. Ia memiliki segalanya, kekayaan, jabatan, dan kini seorang putra. Namun ia tidak memiliki hak atas satu pun dari mereka. Di dalam kamar, Alana mengecup kening bayinya, berjanji dalam hati bahwa air mata yang ia teteskan hari ini adalah air mata terakhir yang disebabkan oleh pria bernama Arka Dirgantara. 3 hari setelah badai persalinan yang nyaris merenggut nyawanya, Alana akhirnya diizinkan pulang. Ia tidak kembali ke rumah putih mungil di pesisir itu. Dengan bantuan Maya dan pengacaranya, ia telah menyiapkan sebuah apartemen kecil namun aman di pinggiran kota yang berbeda. Tempat di mana udara pagi masih berbau embun dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai mantan istri Dirgantara. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kaca, menciptakan garis-garis emas di atas tempat tidur bayi. Alana duduk di kursi goyang sambil menimang putranya, Arjuna. Nama yang berarti putih atau bersih. Sebuah doa agar anaknya memiliki hati yang murni, tanpa noda dari masa lalu orang tuanya. Kita mulai dari awal, Juna. Bisik Alana sambil mengelus pipi bayi yang lembut itu. Arjuna menggeliat kecil, lalu kembali terlelap, tidak menyadari bahwa di luar sana, sebuah kekaisaran bisnis sedang berguncang hebat karena keberadaannya. Di Jakarta, berita tentang mundurnya Arka Dirgantara dari posisi CEO menjadi tajuk utama di semua media bisnis. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, namun bagi Arka, itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari rantai yang selama ini membelenggunya. Arka menjual sebagian besar saham pribadinya dan menggunakan uang tersebut untuk membangun sebuah yayasan perlindungan ibu dan anak, sebuah bentuk penebusan dosa atas ketidakmampuannya melindungi Alana dulu. Ibu Ratna kini tinggal di rumah megahnya yang terasa semakin sunyi. Arka benar-benar memutus komunikasi. Tidak ada lagi kunjungan di akhir pekan. Tidak ada lagi panggilan telepon untuk meminta persetujuan. Ibu Ratna mendapati dirinya dikelilingi oleh harta benda yang dingin, sementara cucu yang sangat ia idamkan kini berada di tangan wanita yang paling ia benci. Dan ia tidak memiliki hak hukum sedikitpun untuk melihatnya. Siska pun tak luput dari kehancuran. Setelah penipuan kehamilannya terbongkar dan hubungannya dengan Arka berakhir, ia menjadi paria di kalangan sosialita. Reputasinya hancur, dan ia harus menghadapi gugatan hukum dari beberapa pihak atas manipulasi dokumen medis yang pernah ia lakukan untuk menjerat Arka. 1 bulan kemudian, Alana sedang duduk di sebuah taman kota bersama Arjuna. Ia tampak jauh lebih sehat. Pipinya kembali merona, dan matanya tidak lagi memancarkan ketakutan. Saat itulah, ia melihat sosok pria berdiri tak jauh dari bangkunya. Arka. Arka tidak mendekat. Ia hanya berdiri sekitar 5 meter darinya, mengenakan kemeja biasa tanpa jas mewah yang dulu selalu ia banggakan. Wajahnya tampak lebih kurus, namun matanya menunjukkan kedamaian yang aneh. Ia hanya menatap Alana dan bayi itu dari kejauhan, tanpa ada niat untuk mengganggu. Maya, yang sedang menemani Alana, berbisik. Dia sudah di sana sejak 10 menit yang lalu, Lan. Dia hanya melihat. Katanya, dia hanya ingin memastikan kalian sehat. Alana terdiam sejenak. Ia melihat Arka yang kemudian meletakkan sebuah kotak kecil di atas bangku taman yang kosong, lalu memberikan anggukan hormat yang sangat dalam kepada Alana sebelum berbalik pergi. Setelah Arka menjauh, Maya mengambil kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kunci dan sepucuk surat pendek. Lan, aku tahu aku tidak akan pernah bisa menebus dosaku. Apartemen tempatmu tinggal sekarang sudah kubayar lunas atas namamu dan Arjuna. Aku tidak akan pernah datang lagi jika itu permintaanmu. Tapi ketahuilah, darahku yang mengalir di tubuhnya akan selalu menjadi pengingat bagiku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku mencintaimu, dan aku mencintainya. Maafkan aku.
Alana membaca surat itu tanpa tetesan air mata. Rasa benci yang dulu membara kini telah meredup menjadi abu ketenangan. Ia melihat ke arah di mana Arka menghilang di balik kerumunan orang. "Apa kamu akan memaafkannya, Lan?" tanya Maya pelan. Alana menatap Arjuna yang mulai membuka matanya. Mata bayi itu sangat mirip dengan mata Arka, namun dengan binar yang lebih jujur. "Memaafkan adalah untuk ketenanganku sendiri, Mei. Tapi untuk kembali? Hidupku yang sekarang terlalu berharga untuk ditarik kembali ke masa lalu." Alana berdiri, merapikan selimut Arjuna, dan mulai melangkah pergi menuju arah yang berlawanan dengan Arka. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, Arka adalah donor darah yang telah menyelamatkan nyawanya, dan ia sangat berterima kasih untuk itu. Namun, sebagai seorang suami dan ayah, Arka telah kehilangan kesempatannya 10 menit sebelum pintu ruang operasi itu tertutup. Matahari semakin tinggi, menyinari jalan setapak yang harus ditempuh Alana. Ia adalah seorang ibu tunggal, seorang penyintas, dan kini, ia adalah ratu di dunianya sendiri. Fajar baru telah tiba, dan kali ini, Alana tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Ia berjalan dengan kepala tegak, menyongsong masa depan di mana Arjuna akan tumbuh besar mengetahui bahwa ibunya adalah wanita terkuat yang pernah ada. Cerita mereka mungkin tidak berakhir dengan pesta pernikahan kembali yang megah, namun berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih indah, kedamaian dan kebebasan. Selesai.